saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah kami pada hari ini. Kami mengundang saudara untuk bergabung beribadah bersama kami setiap hari Minggu jam 1.30 siang di Gereja Emmanuel Assembly of God yang beralamatkan di nomor 165 Upper East Coast Road. Bagi Anda yang memerlukan informasi selanjutnya, Anda bisa menghubungi nomor telepon 6445566. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran perjalanan Israel dari kitab Keluaran. Dan pada hari ini
kita akan belajar bagaimana orang-orang Israel keluar dari Mesir. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang menolong kami, biarlah Engkau juga yang memberikan kepada kami hikmat, pengertian untuk kami boleh meresponi setiap kebenaran firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga melalui perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke Sinai, sampai ke Kanaan, kami boleh belajar Tuhan mengenai perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluar dari Mesir. Saya akan bacakan dari Keluaran pasal 11 ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Saudara, di dalam bagian ini saya mengawali dengan pendahuluan, mengingat kembali setelah Tuhan menulahi Mesir, memberikan tulah ya. Dengan 10 tulah, Israel melihat kebesaran dan kekuatan dan kedahsyatan Tuhan. Bahkan dilewatkannya anak-anak sulung mereka dari kematian. Melalui ketaatan mereka, waktu mereka meresponi, bagaimana melalui Musa, Tuhan menyuruh mereka untuk mengoleskan atau membubuhkan darah anak domba yang disembelih pada kedua tiang pintu mereka dan ambang atas pintu rumah mereka. Dan pada malam itu dilaluinya mereka dari maut. Dan setelah itu kita akan masuk bagaimana Israel keluar dari Mesir. Di dalam ayat pasal 12 ayat 30 sampai 31. Setelah kematian semua anak-anak sulung baik manusia maupun binatang milik orang Mesir, demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Saudara, semua ini merupakan perencanaan Tuhan. Dan pada waktu selesai tulah yang ke-10 inilah akhirnya Firaun menyuruh orang Israel keluar. Dan di dalam ayatnya yang ke-35 dan ayatnya yang ke-36, orang Israel bukan hanya keluar dengan tangan kosong, tetapi mereka mendapatkan barang-barang dari orang Mesir. Demikian bunyinya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang-orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Dan mereka keluar dengan barang-barang rampasan dikatakan. Tetapi mereka tidak merampas secara kasar.
Tuhan yang membuat orang Mesir itu bermurah hati. Orang Israel hanya memintanya. Dan kemudian di dalam ayat 37 sampai dengan ayat 38 disebutkan tentang jumlah kira-kira orang Israel yang pada waktu itu keluar dari Mesir. Dikatakan di sini, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki. Berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak, tentunya juga tidak termasuk perempuan. Juga banyak orang dari berbagai bangsa. Jadi perhatikan saudara, yang disebutkan 600.000 itu hanya laki-laki orang Israel. Tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk perempuan, dan tidak termasuk juga ada orang-orang dari berbagai bangsa dikatakan turut bersama dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak mereka. Ada kambing, domba, lembu, sapi. Mereka keluar dengan harta benda yang banyak, dengan kekayaan, dengan ternak yang banyak. Dan pada waktu mereka keluar dari Mesir ini, dituliskan di dalam Keluaran 13 ayat 17, 18, dan 20 saya bacakan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Saudara, melalui online ini saya tidak bisa menunjukkan video tentunya, tetapi kalau saudara ingin tahu padang gurun yang dilalui orang Israel itu seperti apa, saudara bisa mungkin melihat di Google atau mungkin di YouTube ya, bagaimana medan perjalanan yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang Israel sebelumnya. Mereka harus melewati padang gurun. Dan mereka dituntun oleh Tuhan sendiri. Saudara, kalau kita pergi ke satu tempat, sekarang ini kita membutuhkan GPS. Kita membutuhkan arahan dan mungkin itu ada arahan dari GPS yang memudahkan saudara. Kalau saudara drive atau bahkan mungkin berjalan kaki pun kita bisa membuka Google Map. Kemudian kita bisa pakai GPS sehingga itu bisa menuntun kita ke arah mana kita pergi. Saudara, perjalanan orang Israel tidak dipimpin oleh GPS, tetapi dituliskan di dalam ayat 21 dari Keluaran 13 ini. Dituliskan demikian, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Luar biasa, amazing saudara. Itu GPS-nya orang Israel yang luar biasa, yang tidak bisa didapatkan dari Google, tetapi Tuhan sendiri yang menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Nah saudara, saya akan menunjukkan dua peta di dalam PowerPoint saya. Yang pertama, arah perjalanan orang Israel dari Sukot
ya, dari Goshen itu keluar melalui Sukot. Dan di situ kalau saudara melihat di peta ini, di bagian atas itu adalah yang dimaksudkan oleh Allah. Tuhan mengatakan Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan orang Filistin. Jadi yang di bagian atas, kalau saudara lihat itu di dalam bahasa Inggrisnya, the way of the Philistine. Tuhan tidak memimpin mereka sekalipun dikatakan jalan itu lebih dekat. Tetapi Tuhan membawa mereka berputar ke padang gurun. Nah, kalau saudara melihat di situ ada dua teluk yang disebut Teluk Suez dan Teluk Akabah. Keduanya ini kalau di dalam Alkitab kita, di dalam bahasa Ibrani-nya disebut Teberau, ya, dan di dalam bahasa Inggrisnya disebut Red Sea. Nah, ada yang mengatakan teori tentang penyeberangan di bagian teluk yang mana? Teluk yang Suez kah atau teluk yang Akabah? Nah, ini yang menjadi penyelidikan. Penyelidikan pertama, banyak para arkeolog yang percaya betul bahwa orang-orang Israel itu menyeberang di Teluk Suez, jadi yang di dekat Mesir. Tetapi kemudian ada beberapa penemuan-penemuan yang lebih baru. Arkeolog ini menemukan bukti-bukti yang lebih jelas lagi bahwa mereka mengatakan, oh, bukan di Teluk Suez tetapi di Teluk Akabah. Saudara, kita di dalam mempelajari ini biarlah kita tidak berhenti dengan hanya terus bertentangan teluk yang mana, tetapi mari kita percaya, kita maju dan kita mempelajari. Dan kalau kita melihat di dua peta yang saya tunjukkan ini, sengaja saya tunjukkan yang di bagian kedua ini supaya saudara bisa melihat letak Israel itu sebenarnya, letak Kanaan maksud saya, letak Kanaan itu di mana. Dan sebenarnya Tuhan kan mau membawa mereka ke Kanaan. Tetapi ingat bahwa sebenarnya Tuhan mau membawa mereka terlebih dahulu untuk bertemu dengan Tuhan di Horeb, di Gunung Allah, ya. Nah, kita melihat di dalam Fatsalnya yang ke-14 kemudian bahwa Firaun tidak berdiam diri. Firaun mengejar Israel. Nah, ini juga ada pertentangan dari para teolog, ya. Kalau Firaun mengejar Israel, kalau mereka itu menyeberangnya di Teluk Suez, kayaknya itu dekat sekali gitu. Dan padahal dikatakan orang Israel itu sudah keluar dari Egypt, keluar dari Mesir. Sedangkan kalau mereka masih di semenanjung, ya, di Teluk Suez itu berarti mereka masih di wilayah Mesir. Tetapi dikatakan mereka sudah keluar dari Mesir. Itu sebabnya belakangan ini banyak arkeolog dan teolog yang akhirnya lebih percaya bahwa orang-orang Israel menyeberangnya di Teluk Akabah, ya. Dan kemudian juga penemuan daripada Gunung Sinai, di mana? Apakah itu di Sinai Peninsula, yaitu di padang gurun Sinai, atau di Arab, di tanah Midian. Nah, itu yang menjadi banyak pertimbangan. Mari kita sekarang balik lagi dengan perjalanan mereka. Dikatakan di dalam pasal 14 ayat 4 dan 6. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Ini rencana Tuhan. Jadi Tuhan memang membawa mereka, kalau kita lebih cenderung kepada PowerPoint peta yang pertama, di mana mereka melalui padang gurun Sinai Peninsula, hanya melalui saja, tetapi Gunung Sinai itu ada di sebelah Midian dan penyeberangannya itu di Teluk Akabah. Jadi kalau kita lihat di sini, kita melihat bahwa tidak kebetulan Tuhan itu membawa mereka untuk berkemah di tepi laut, karena memang Tuhan
mempunyai rencana. Dikatakan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Dan kemudian di dalam ayat 5, ini yang diresponi oleh Firaun. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Mungkin setelah mereka bertangis-tangisan, waktu anak sulung mereka meninggal, dan tidak terkecuali anak Firaun yang sulung pun meninggal. Dan setelah semuanya itu melalui masa yang tidak mudah bagi orang Mesir menghadapi kematian anak sulung, kemudian disitulah mungkin Firaun berpikir, apa yang aku lakukan ini? Kenapa orang Israel aku biarkan pergi? Dan kemudian dikatakan di dalam ayat 8 dan ayat 9 dari Keluaran 14 ini, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sifon. Saudara, tempat-tempat yang dituliskan di dalam Alkitab ini tentunya tidak menjadi nama tempat yang sekarang, karena memang kalau itu menjadi nama mudah bagi para arkeolog mengetahui tempat yang mana. Tetapi ini merupakan tempat yang diberi nama pada waktu itu sekitar 1400-an sebelum Masehi, pada waktu mereka keluar dari Mesir. Nah, kita melihat di sini bagaimana reaksi Israel pada waktu mereka melihat orang Mesir, Firaun mengejar mereka. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Dan kemudian ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, pada waktu orang Israel masih di Mesir, Tuhan mengizinkan mereka melihat kedahsyatan kuasanya. Tuhan memperkenalkan dirinya baik kepada orang Israel dan juga melawan orang Mesir melalui 10 tulah yang luar biasa. Bahkan mereka sendiri mengalami bagaimana mereka dilewatkannya anak sulung mereka dari kematian. Tetapi pada waktu itu mereka begitu ketakutan. Dan dikatakan respon mereka lupa akan kedahsyatan Tuhan yang mereka lihat di Mesir beberapa waktu yang lalu. Tetapi mereka berseru-seru, mereka marah, mereka bersungut-sungut. Ayat 11 mengatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara, kemarahan ini pun seringkali terjadi di dalam kehidupan setiap orang pada waktu mereka menghadapi kesulitan hidup, pada waktu seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kemarahan ini yang seringkali terjadi di dalam masa-masa pandemik ini. Kita melihat bagaimana banyak orang bingung. Mereka mengandalkan dalam tanda kutip Tuhan di dalam agama mereka. Tetapi mereka kecewa. Mereka juga akhirnya mengalami COVID. Seolah-olah mereka dibiarkan begitu saja. Mereka begitu frustasi. Dan reaksi orang Israel
tidak berbeda dengan reaksi kebanyakan orang. Tetapi kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Di PowerPoint ini saya hanya memberikan sedikit gambar yang bisa membawa kita seperti mengimajinasi ya, bagaimana kita bisa menolong pikiran kita seperti apa pada waktu itu mereka berjalan di tengah-tengah laut. Nah, saudara, kita melihat kekuasaan Allah yang dinyatakan kepada Israel dengan luar biasa itu, Tuhan juga menyatakannya kepada orang Mesir. Orang Mesir ini tidak, kalau orang Jawa itu bilang tidak kapok ya, tidak takut kepada Tuhan. Mereka sudah mengalami 10 tulah, dan pada waktu laut Teberau itu dipelah menjadi 2, orang Israel itu berjalan, mereka tidak berpikir. Di dalam kebodohan mereka dikatakan orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Tentunya saudara, orang Israel dengan anak-anak, dengan perempuan, mereka berjalan kaki dengan ternak, dengan segala barang-barang yang mereka bawa. Pasti langkah-langkah mereka itu tidak bisa cepat. Sedangkan orang Mesir mengendarai kuda. Dan katakan pada waktu jaga pagi Tuhan, memang di dalam ayat-ayat yang saya tidak kutip, di situ dikatakan Tuhan membuat mereka lambat juga. Mari kita lihat ya, ada ayat yang saya kutip juga di sini. Dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Lihat ayat 25 dari Keluaran 14 ini dikatakan, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari. Setelah mereka berada di tengah-tengah laut, setengah jalan, mereka baru sadar, ternyata Tuhan itu membuat mereka sulit. Terus mereka mulai sadar dan mereka katakan, mari kita lari, meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Tetapi saudara, terlambat. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Dan pada waktu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Suatu kedahsyatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang Israel. Pada waktu mereka berada di Mesir, mereka melihat bagaimana Tuhan memberikan tulah. Dan kali ini mereka sendiri mengalami secara langsung bagaimana Tuhan membukakan jalan di tengah-tengah laut. Membelah laut itu menjadi 2 bagian sehingga mereka boleh berjalan di tanah yang kering. Kita bisa membayangkan perjalanan yang sangat sulit. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin saudara tidak pernah berada di padang belantara karena kita tidak tinggal di daerah padang belantara, di padang gurun. Tetapi kalau saudara melihat
saudara mau membayangkan bagaimana perjalanan Israel, saudara kira-kira bisa membuka atau mungkin saudara bisa melihat di YouTube suatu video dan saudara bisa melihat suatu medan yang begitu luas di padang gurun, dan disitulah saudara orang-orang Israel itu berjalan sampai ke tepi laut yang diduga itu adalah Teluk Akabah, ya, di bagian dekat daripada Midian. Dan pada waktu itulah Tuhan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Sebagai kesimpulan dari apa yang menjadi pelajaran sejarah ini, kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan perjalanan hidup kita di dunia ini. Seperti perjalanan Israel yang ada di padang gurun. Bagaimana awalnya Tuhan melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan juga yang melewatkan mereka dari kematian anak sulung oleh karena korban darah anak domba pada waktu Paskah. Dan mereka harus merayakan Paskah itu. Dan kemudian dibawanya mereka keluar. Tidak langsung saudara diterbangkan ke Kanaan, ke tempat tanah perjanjian. Tidak. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka berjalan melalui padang gurun. Mereka melalui suatu tantangan. Mereka melalui suatu kesulitan. Tetapi ini yang saya mempelajari. Tuhan yang memimpin. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang mengarahkan mereka. Tuhan juga yang membimbing mereka, bahkan pada waktu tidak ada jalan, Tuhan yang membukakan jalan. Membelah lautan itu, sehingga mereka boleh berjalan di tengah-tengah laut. Kami, orang-orang yang tadinya hidup di dalam perbudakan dosa, kami tidak diperbudak di Mesir, tetapi kita ada di dalam perbudakan dosa. Dan oleh karena darah anak domba, oleh karena Yesus yang sudah disalibkan mencurahkan darahnya, menjadi suatu tanda bagi kami, orang-orang yang percaya, kami dilepaskannya dari perbudakan itu. Dan dilewatkannya kami dari kematian oleh karena darah anak domba itu. Dan kami dituntun. Kami tidak ditinggalkan di padang gurun itu sendiri. Perjalanan hidup di dunia ini tidak mudah. Banyak orang mungkin berkeluh kesah, khususnya di dalam masa-masa pandemik ini. Begitu sulitnya kita melihat negara-negara yang belakangan ini keadaan yang paling sepertinya tidak ada harapan, itu adalah bangsa India dan ada bangsa-bangsa yang lain tentunya. Kami tidak tahu keadaan di negara-negara yang lain, keadaan di negara kami tidak tahu di dalam masa pandemik ini. Tetapi ingat satu hal, Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menyertai kita. Dia memberikan Roh Kudus untuk memberikan penghiburan, kekuatan, memimpin, menolong, mengingatkan kita, menguatkan kita. Menjelang kita akan merayakan Pentakosta, biarlah kita fokus, kita mengingatkan diri kita kembali bahwa kita hidup di dalam masa-masa yang sulit ini, seperti orang Israel pada waktu mereka keluar di padang gurun, mereka memiliki kecenderungan untuk kembali lagi ke Mesir, kembali lagi ke Mesir. Mari kita belajar supaya kita tidak selalu kembali kepada perbudakan dosa. Tetapi biarlah di dalam masa perjalanan di padang gurun ini, masa perjalanan yang sulit ini, penuh tantangan dalam masa-masa pandemik ini, biarlah kita ingat, saudara, ada tuntunan Tuhan. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, pertolongan, perlindungan, penghiburan, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, dan terus menuntun langkah-langkah kita sampai
kita boleh bertemu dengan Tuhan. Dan biarlah kita tetap ingat, no turning back. Kita tidak akan melihat ke belakang, tetapi kita tetap mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Ada jalan pada waktu kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah tiang awan dan tiang api yang menuntun orang Israel, yang mungkin kita tidak lihat sekarang ini, tidak ada tiang awan, tiang api, itu pun tidak akan digantikan oleh GPS tentunya. Tetapi Roh Kudus yang akan menolong, membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, biarlah Tuhan kami boleh belajar, kami boleh diingatkan melalui suatu perjalanan yang tidak mudah bagi orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Dan dalam tuntunan Tuhan, dalam arahan Tuhan, mereka berjalan di padang gurun dan mereka terus tidak ditinggalkan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak mudah Tuhan untuk mengeluh, untuk melihat kembali kepada masa lalu, untuk kembali, untuk cenderung kembali kepada kehidupan-kehidupan diperbudak oleh dosa. Tetapi kami selalu diingatkan bahwa kami sudah dibebaskan. Kami harus berjalan terus, kami harus maju di dalam tuntunan Tuhan, dan kami percaya ada jalan yang Engkau bukakan pada waktu kami berada di dalam kesulitan sekalipun. Biarlah kami terus berharap, terus mencari Engkau Tuhan, dan menemukan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami percaya firman Tuhan hari ini sangat memberkati saudara. Persembahan adalah salah satu bagian daripada worship. Persembahan bisa dilakukan melalui scan di QR Code yang tersedia bagi saudara. Dan bila saudara memiliki permohonan doa, Anda juga bisa scan di QR Code selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.